Nomor 1. Rangkaian yang mengalirkan arus listrik terkecil adalah, baik, di sini sudah ada 4 rangkaian dari A sampai D, dan di sini kita akan mencari arus listrik yang terkecil. Baik, di sini bisa dilihat dari A, B, C, dan D. Di sini semua ada I. Ini yang ditanyakan. Kemudian di sini semua ada V. V ini adalah tegangan atau beda potensial. Di sini sama. Ini 24 volt semuanya. Dan di sini ada R. R ini di sini berbeda-beda. Di sini posisinya ada seri dan paralel. Ini juga sama, paralel dan seri. Ini juga paralel dan seri. Kemudian ini hanya paralel. Nah, baik. Di sini kita akan mencari untuk arus listrik terkecil. Kita masukkan dulu untuk rumusnya. Jadi di sini untuk I itu adalah V per R atau tegangan dibagi dengan hambatan. Maka di sini artinya untuk I dan R ini ada suatu hubungan. Jadi di sini untuk I terkecil, karena di sini yang ditanyakan adalah kuat arus yang terkecil, ini sama dengan R terbesar. Nah, di sini untuk V, karena di sini semua sama, maka di sini kita abaikan. Di sini kita hanya perlu mencari R terbesar. Nah, di sini bisa dilihat di sini semua sama, ada 15, 30 dan 60. Di sini juga sama. Namun di sini semua dirangkai berbeda. Baik, di sini kita akan mencari R pengganti dari A, B, C, dan D. Pertama-tama kita mulai dulu dari yang A. Di sini ada 30 dan 60, maka di sini diseri. Sehingga di sini menjadi 90 ohm. Di sini hanya dijumlahkan untuk rangkaian seri. Sehingga setelah dijumlahkan 90 ohm, maka di sini diparalelkan. Sehingga di sini 1 per 90 positif 1 per 15. Baik, di sini kita samakan penyebutnya, sama-sama diubah menjadi 90. Sehingga di sini 1 tetap, dan di sini untuk 1 pembilang 15, di sini 90 dibagi 15 hasilnya 6, 6 kalikan 1, maka di sini 6. Maka di sini 1 positif 6 hasilnya adalah 7 per 90. Nah, di sini bisa dilihat di sini 1 per RP rangkaian paralel, maka di sini untuk RP sama dengan 90 per 7 ohm. Ini adalah hambatan pengganti dari A. Sekarang kita coba ke B. Pertama-tama di sini akan kita paralelkan dulu, karena di sini tidak bisa diserikan langsung. Sehingga di sini 1 per 30 positif 1 per 60. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, 30 dan 60 menjadi 60. Dan di sini untuk 1 pembilang dari 30 di sini menjadi 2, 60 dibagi 30, 2 dikalikan 1, maka di sini 2. Untuk 1 per 60 di sini penyebutnya sudah 60, sehingga di sini 2 positif 1 hasilnya adalah 3 per 60, maka di sini kita balik menjadi 60 per 3 sama dengan 20 ohm. Ini untuk rangkaian paralel. Sehingga di sini kita jumlahkan. Ini adalah rangkaian seri 15 positif 20. Maka di sini hasilnya adalah 35 ohm. Ini untuk yang B. Sekarang kita coba untuk yang C. Di sini sama, ini kita paralelkan dulu. Maka di sini 1 per 15 positif 1 per 30. Di sini kita samakan penyebutnya menjadi 30. Untuk 1 per 15 di sini pembilangnya menjadi 2. Maka di sini 2 positif 1 hasilnya adalah 3 per 30. Nah, di sini 3 per 30 dibalik menjadi 30 per 3. Maka jawabannya di sini adalah 10 ohm. Kemudian dari sini akan dijumlahkan dengan 60 ohm. Di sini menjadi seri, maka di sini menjadi 10 positif 60. Didapat hasil adalah 70 ohm. Ini untuk yang C. Kemudian untuk yang D di sini diparalelkan semua, sehingga di sini 1 per 15 positif 1 per 30 positif 1 per 60. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, di sini menjadi 60. 60 dibagi 15 4, dikalikan 1, maka di sini 4.
60 dibagi 30, 2 dikalikan 1, maka di sini 2 positif 1, di sini tetap. 4 positif 2 positif 1, hasilnya adalah 7/60, maka di sini untuk rangkaian penggantinya adalah 60/7. Baik, dari sini kita akan mencari kuat arus terkecil. Di sini adalah R terbesar. Maka di sini bisa dilihat R terbesar dari A, B, C, dan D. Di sini yang terbesar adalah yang C. Maka di sini jawabannya yang C. Nomor 2. Pembahasan ujian nasional ilmu pengetahuan alam SMP atau MTS tahun pelajaran 2018 atau 2019, Kamis 25 April 2019. Nomor 21. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Besar kuat arus atau I pada rangkaian adalah, baik, di sini yang dicari ini adalah kuat arus atau I dalam suatu rangkaian. Pertama-tama di sini akan kita cari terlebih dahulu di sini untuk R total. Jadi di sini untuk R total di sini bisa dilihat untuk rangkaiannya. Jadi pertama-tama di sini yang dikerjakan ini adalah yang paralel terlebih dahulu. Karena di sini apabila dikerjakan untuk yang seri, di sini jelas tidak bisa karena di sini bercabang. Sehingga di sini untuk paralel ini dikerjakan terlebih dahulu. Maka di sini 1/RP sama dengan 1/8 tambah 1/24. Di sini kita samakan penyebutnya, sama-sama menjadi 24. Di sini 1/24 tetap. 24 dibagi 8 hasilnya 3, 3 dikali 1 di sini tetap 3. Sehingga di sini kita jumlahkan 3 positif 1 di sini 4, untuk penyebutnya di sini tetap, di sini 1/RP. Sehingga di sini untuk 1/RP di sini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 4 sehingga di sini menjadi 1/6. Maka di sini untuk RP sama dengan 6/1 atau di sini adalah 6. Setelah di sini untuk rangkaian paralelnya kita hitung, maka di sini baru bisa kita jumlahkan secara seri. Sehingga di sini untuk RS ini adalah 3 positif 6, sehingga di sini jawabannya adalah 9 ohm. Untuk jawabannya adalah seperti ini. Satuannya di sini tetap 9 ohm. Sehingga di sini untuk kuat arus atau I itu adalah V/R. Sehingga di sini untuk V kita ganti dengan 9 dan R diganti juga dengan 9. Maka di sini untuk I jawabannya adalah 1. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar adalah yang B, 1 ampere. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari besar kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm ini. Pertama-tama di sini akan kita cari dulu untuk hambatan total. Jadi di sini untuk hambatan total di sini bisa kita mulai dari 3 positif 3, di sini seri kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita paralelkan, di sini kita paralel sehingga di sini 1 per rangkaian paralel sama dengan 1/15 positif 1/6. 6 ini didapat dari 3 positif 3 dan positif 1/10. Sehingga di sini dari 15, 6 dan 10 di sini kita akan mencari KPK-nya. Jadi di sini didapat 30, 30 dibagi 15 di sini ada 2 dikali 1 di sini 2. 30 dibagi 6 di sini ada 5, 5 kali 1 di sini 5. 30 dibagi 10 di sini 3, 3 kali 1 di sini 3. Sehingga di sini apabila kita jumlah untuk pembilangnya di sini adalah 10 dan penyebutnya 30. Dan di sini apabila kita sederhanakan menjadi 1/3. Sehingga di sini 1/3 ini masih dalam bentuk 1/RP.
Maka di sini Rp per 1 ini dibalik, maka di sini juga dibalik menjadi 3 per 1 sehingga Rp sama dengan 3 ohm. Setelah rangkaian paralel kita temukan untuk hambatannya, sekarang akan kita cari untuk hambatan total. Hambatan total di sini ada 3 positif 9. Sehingga di sini hambatan totalnya adalah 12 ohm. Setelah hambatan total kita temukan, maka langkah kita berikutnya kita akan mencari kuat arus total. Jadi I total atau kuat arus total itu adalah tegangan total dibagi hambatan total. Untuk tegangan total di sini sudah ada 12 dan hambatan total di sini juga ada 12 sehingga di sini I total itu 1 ampere. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Maka di sini kuat arus yang mengalir pada arah yang saya tunjuk ini adalah 1 ampere. Kemudian di sini terpecah menjadi 3. Untuk yang pertama ke 15, ke 6 dan ke 10. Nah, maka di sini kita akan mencari terlebih dahulu untuk tegangan. Jadi di sini tegangan yang berada di rangkaian paralel ini. Jadi caranya adalah tegangan ini di rangkaian paralel sama dengan kuat arus yang masuk ke paralel dan hambatan di rangkaian paralel. Untuk kuat arus yang masuk di sini ada 1. Ini tadi kuat arus yang masuk ada 1. Kemudian hambatannya di rangkaian paralel di sini ada 3. Sehingga 1 dikali 3 sama dengan 3 volt. Jadi di sini untuk tegangan yang berada di 15 ohm ini adalah 3 volt. Yang berada di 6 ohm ini juga 3 volt. Yang berada di 10 ohm di sini juga 3 volt. Maka di sini kita bisa mencari untuk kuat arus pada hambatan 15 ohm. Jadi di sini kuat arusnya itu sama dengan V per R. Jadi di sini V ini adalah V yang mengalir ke hambatan 15 ohm dan R atau hambatan yang ada di 15 ohm. Jadi di sini ada 3 ini untuk yang mengalir. Ini tegangan yang mengalir. Kemudian dibagi dengan hambatan yang mengalir di sini ada 15 ohm. Sehingga di sini 3 dibagi 15, jawabannya adalah 0,2 ampere. Maka di sini kita temukan hasilnya adalah yang A.